Anatomi sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan adalah sistem yang berfungsi untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh, serta mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dapat dicerna dalam bentuk feses. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan, digestive tract, dan organ aksesori yang membantu proses pencernaan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang anatomi sistem pencernaan. 1. Saluran pencernaan, digestive tract. Saluran pencernaan adalah rangkaian organ yang berfungsi untuk memproses makanan, mulai dari mulut hingga anus. Saluran pencernaan manusia terdiri dari beberapa bagian berikut. A. Mulut, oral cavity. Fungsi mulut, yaitu tempat dimulainya proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Di mulut, makanan dipecah secara fisik oleh gigi dan dicerna secara kimiawi oleh enzim saliva. Struktur mulut, yaitu 1. Gigi, digunakan untuk mengunyah makanan, pencernaan mekanik. 2. Lidah, berfungsi untuk menggerakkan makanan di mulut, membantu pengecapan, dan membentuk bolus makanan untuk ditelan. 3. Saliva, diproduksi oleh kelenjar ludah, parotid, submandibular, dan sublingual, yang mengandung enzim amilase untuk mencerna karbohidrat. B. Pharynx, fungsi faring, yaitu saluran yang menghubungkan mulut ke esofagus. Makanan yang sudah digiling dan dibentuk menjadi bolus kemudian ditelan dan melewati faring menuju esofagus. Struktur faring terbagi menjadi 3 bagian. 1. Nasofaring, 2. Orofaring, dan 3. Laringofaring. C. Esofagus. Fungsi esofagus, yaitu saluran yang menghubungkan faring dengan lambung. Makanan bergerak melalui esofagus dengan gerakan peristaltik, gerakan gelombang otot, untuk mencapai lambung. Struktur esofagus, yaitu terdiri dari otot polos yang membantu memindahkan makanan secara otomatis ke lambung. D. Lambung, stomak, fungsi lambung, yaitu tempat pencernaan makanan secara kimiawi dan mekanik berlanjut. Di lambung, makanan dicerna dengan bantuan asam lambung, HCl, dan enzim seperti pepsin untuk memecah protein. Struktur lambung. 1. Pylorus, yaitu katup yang mengatur aliran makanan dari lambung ke duodenum, bagian pertama dari usus halus. 2. Kelenjar lambung, yaitu menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan seperti pepsinogen. 3. Lapisan otot, yaitu membantu mencampur makanan dengan asam dan enzim, serta memecahnya menjadi kain makanan setengah dicerna. E. Usus halus, small intestine, fungsi usus halus, yaitu
tempat utama pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi. Makanan yang keluar dari lambung akan masuk ke usus halus untuk dicerna lebih lanjut dan diserap ke dalam darah. Struktur usus halus terdiri dari 3 bagian utama. 1. Duodenum, yaitu bagian pertama, tempat bercampurnya chyme dengan empedu dari hati, dan jus pankreas untuk pencernaan lemak dan protein. 2. Jejunum, yaitu bagian tengah, tempat sebagian besar penyerapan nutrisi berlangsung. 3. Ilem, yaitu bagian terakhir yang menyerap sisa nutrisi dan mengirimkan materi yang tidak tercerna ke usus besar. Di sepanjang usus halus terdapat villi, yaitu struktur seperti jari yang meningkatkan permukaan untuk penyerapan, serta mikrofili pada sel-sel epitel yang menyerap nutrisi ke dalam aliran darah. F. Usus besar, large intestine. Fungsi usus besar, yaitu usus besar berperan dalam penyerapan air dan garam dari sisa makanan yang tidak tercerna, serta pembentukan dan pengeluaran feses. Struktur usus besar terdiri dari 1. Cecum, yaitu bagian pertama dari usus besar, tempat usus kecil bertemu dengan usus besar. Di sini terdapat appendix, sebuah struktur kecil yang tidak memiliki fungsi pencernaan yang signifikan, namun berperan dalam imunitas. 2. Kolon terdiri dari beberapa bagian, yaitu akolon ascendens, yaitu bagian yang naik, menyerap air dari bahan makanan yang tidak tercerna. B. Kolon transversum, yaitu bagian yang melintang, melanjutkan penyerapan air. C. Kolon descendens, yaitu bagian yang turun, mengumpulkan sisa feses. D. Rectum, yaitu bagian terakhir dari usus besar, tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Di dalam usus besar terdapat bakteri baik yang berfungsi untuk fermentasi sisa makanan, menghasilkan gas dan vitamin tertentu, misalnya vitamin K dan beberapa vitamin B. G. Anus. Fungsi anus, yaitu saluran terakhir tempat feses dikeluarkan dari tubuh. Proses ini diatur oleh 2 otot sphincter, yaitu A. Sphincter internal, tidak dapat dikendalikan secara sadar, dan B. Sphincter eksternal, dapat dikendalikan secara sadar. 2. Organ aksesori dalam sistem pencernaan. Selain saluran pencernaan utama, ada beberapa organ aksesori yang membantu dalam pencernaan makanan. Antara lain, hati, liver. Fungsi, yaitu hati menghasilkan empedu, yang penting untuk emulsi lemak, memecah lemak menjadi partikel yang lebih kecil untuk mempermudah pencernaan. Hati juga menyaring darah dan menyimpan beberapa nutrisi. Struktur hati,
yaitu terletak di sisi kanan atas rongga abdomen. Empedu yang dihasilkan oleh hati disimpan sementara di kantong empedu dan dilepaskan ke duodenum saat diperlukan. B. Pankreas. Pankreas, fungsi, yaitu pankreas menghasilkan jus pankreas yang mengandung enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease yang membantu mencerna karbohidrat, lemak, dan protein. Pankreas juga memiliki fungsi endokrin, yaitu menghasilkan insulin dan glukagon untuk mengatur kadar gula darah. Struktur pankreas terletak di belakang lambung. Pankreas mengalirkan jus pankreas melalui saluran pankreas ke duodenum. C. Kelenjar ludah, salivary glands. Fungsinya yaitu kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memulai proses pencernaan karbohidrat. Struktur kelenjar ludah yaitu 3 kelenjar utama, 1. Kelenjar parotid, 2. Submandibular, dan 3. Sublingual. Air liur membantu melunakkan makanan, mempermudah proses menelan, dan mengandung antibodi yang melawan infeksi. 3. Mekanisme pencernaan. A. Pencernaan mekanik, yaitu melibatkan pemecahan makanan secara fisik, dimulai dengan pengunyahan di mulut, dan dilanjutkan dengan pencampuran makanan di lambung dan usus. B. Pencernaan kimiawi, yaitu melibatkan proses pencernaan oleh enzim-enzim pencernaan yang mengubah molekul makanan menjadi molekul yang lebih kecil agar dapat diserap oleh tubuh. C. Karbohidrat dicerna menjadi glukosa. D. Protein dicerna menjadi asam amino. E. Lemak dicerna menjadi asam lemak dan gliserol. 4. Fungsi sistem pencernaan. A. Pencernaan, yaitu mengubah makanan menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh. B. Penyerapan nutrisi, yaitu nutrisi penting seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral diserap melalui dinding usus ke dalam aliran darah dan digunakan oleh tubuh untuk energi dan pemeliharaan. C. Ekskresi, yaitu mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dalam bentuk feses. 5. Gangguan dalam sistem pencernaan. Beberapa gangguan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan meliputi A. Gastritis, yaitu peradangan pada lambung. B. Reflux gastroesophageal, GERD, yaitu kenaikan asam lambung ke esofagus, menyebabkan rasa panas di dada. C. Irritable bowel syndrome, IBS, yaitu gangguan fungsi usus yang menyebabkan nyeri perut, kembung, dan perubahan kebiasaan buang air besar. D. Penyakit Crohn dan kolitis ulceratif, yaitu penyakit radang usus yang menyebabkan peradangan kronis di saluran pencernaan.